Keep your dream alive. Sesi selanjutnya kita akan ada subtema nih. Subtema itu memahami kode etik penyiaran dan jurnalistik dalam undang-undang penyiaran. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang sebuah kepemimpinan dalam memimpin pertelevisian. Selanjutnya membahas tentang program yang bermutu. Nah, yang terakhir nih memahami kode etik tentunya dalam sebuah program telah diatur ke dalam undang-undang penyiaran. Kira-kira apa saja informasinya? Kita langsung saja ya menghubungi Mas Agung Darbajaya. Sebelumnya saya akan membacakan track record beliau. Pada tahun 1995 hingga 2002, beliau mengawali karirnya menjadi General Affairs Head di PT Duta Pertiwi Santosa, dan pada tahun 2004 hingga 2012, beliau menjadi direksi di PT Televisi Anak. Pada tahun 2017, Mas Agung menjadi Wakil Ketua 1 di Asosiasi Televisi Jaringan Lokal Indonesia. Tahun 2018, beliau menjadi Ketua Umum di Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia. Dan tahun 2019 dan tahun 2020, beliau menjadi Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers dan Dewan Pakar di Jaringan Mediasi Cyber Indonesia. Gimana teman-teman, track recordnya cukup insightful ya. Oke, pasti sudah nggak sabar nih kita menyapa Mas Agung yang sudah ada di rumah. Selamat siang, selamat sore Mas Agung. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Mas, gimana kabarnya? Sama-sama sehat, alhamdulillah. Cuacanya Jakarta sepanjang hari dari tadi malam hujan terus ya. Tapi mudah-mudahan tidak banjir. Amin, semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungannya ya Mas. Amin. Amin. Oke, mungkin Mas Agung hari ini kita mau ngobrol terkait apa nih Mas? Ya, saya terima kasih barangkali pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf ya, karena sedianya Pak Muhammad Nuh selaku Ketua Dewan Pers yang akan hadir. Hanya kebetulan hari ini dalam waktu yang bersamaan juga ada kegiatan dengan Presiden, sehingga kami berbagi tugas, sehingga kemarin ada mendelegasikan kepada saya. Mohon maaf, suaranya kayaknya ada noise ya, ada delay. Apa masih tersambung? Cek. Oke, ada delay suaranya. Oh, baik. Mungkin sembari kita perbaiki bisa dilanjutkan dulu, Oke. Mas. Iya, baik, lanjutkan. Yang kedua barangkali saya menyampaikan apresiasi lah ya kepada teman-teman muda yang sudah sangat kreatif dengan TV komunitasnya, apalagi kemudian ini sudah masuk ke tahun ke-8 dengan banyak berkiprah ya. Saya kemarin sedikit melihat apa yang sudah dikerjakan oleh teman-teman, cukup bagus, cukup baik. Rasanya ini bisa menjadi trigger positif untuk teman-teman di TV komunitas yang selama ini barangkali dianggap termarginalkan ya, dianggap tidak terlalu seksi karena orang lebih sering berkiblat melihatnya pada televisi swasta ya. Tapi nyatanya hari ini saya melihat situasinya, hasil tayangannya cukup baik. Hari ini kalau kita bicara tentang perkembangan tentunya banyak ya, kompleks. Kita akan bicara barangkali yang cukup banyak dibicarakan mengenai migrasi analog ke digital, kemudian apakah yang sudah ada televisi yang sudah bersiaran. Tadi ada teman-teman yang barangkali di programmer sudah menyampaikan bagaimana prosesnya di dapur untuk memproduksi sebuah program sehingga layak ditonton. Tentunya tidak hanya kepentingannya untuk menghibur, tapi juga barangkali yang memberikan edukasi ya, sehingga tontonan yang disuguhkan bisa diterima dan bisa berdampak positif kepada pemirsanya. Tentunya hal itu diatur
regulasi terkait dengan undang-undang dan juga kode etik jurnalistik kalau di Dewan Pers, tapi kalau di media penyiaran ada P3SPS ya. Bagaimana program itu dibuat layak dan bisa tayang sehingga semuanya dianggap aman untuk dikonsumsi pemirsa. Mungkin itu sih yang coba nanti kita bisa eksplor dengan teman-teman muda yang saya lihat sudah hadir di sini. Banyak juga teman-teman yang banyak terlibat di dunia penyiaran. Bisa saya lanjut, ini kebetulan masih berasa sekali ya voice-nya, feedback-nya ya. Baik, saya melanjutkan, saya 30 saja. Terkait dengan ruang fungsi Dewan Pers, karena saya mewakili Dewan Pers, yang pastinya bahwa Dewan Pers adalah satu badan di mana bertanggung jawab terkait dengan bertanggung jawab dengan produknya pers, di mana dalam kurun waktu beberapa tahun perkembangan pers cukup berkembang pesat, tidak hanya dengan media mainstream, media cetak dalam artian, tapi juga sudah bergeser ke media online, media cyber dalam hal ini. Tetapi saya menegaskan bukan media sosial. Jadi kami bertanggung jawabnya terkait dengan pengawasan media, di mana jelas ada media mainstream dan ada media online. Lanjut. Dalam pemahaman tadi jelas ada regulasi yang memayungi. Kalau hari ini teman-teman di komunitas bicara regulasi, di mana di Undang-Undang Penyiaran tahun 2002 disebutkan bahwa 4 kategori televisi dalam Undang-Undang Penyiaran itu ada televisi publik, dalam hal ini TVRI, kemudian ada televisi swasta yang selama ini kita lihat, kita mendengar yang bersiaran di Jakarta ataupun bersiaran di beberapa tempat di Jakarta yang identik disebut dengan TV lokal. Jadi kalau ada televisi di Jakarta yang bisa bersiaran ke seluruh daerah, itu kita sebut namanya televisi lokal berjaringan. Kemudian ada lagi televisi berlangganan. Biasanya ini menggunakan satelit, kalau mungkin suka dilihat di berlangganan. Kemudian ada juga TV yang menggunakan kabel. Kalau kita sebut mereknya barangkali First Media atau Cablevision. Kemudian ada lagi yang free to air biasa. Nah, satu lagi yang barangkali menarik yang hari ini kita bicara adalah teman-teman TV komunitas. Jadi saya menyebutkannya terakhir bukan karena menganggap ini skupnya kecil, tapi sekali lagi karena memang undang-undang menyebutkan 4 kategori lembaga penyiaran yang diadop dalam undang-undang penyiaran. Sekali lagi karena penyiaran ranahnya, maka undang-undangnya undang-undang penyiaran dan diatur turunannya mengatur bagaimana perilaku penyiaran yang baik dan benar, bukan hanya benar tapi juga baik gitu kan, adalah P3SPS. Kemudian kalau kita bicara siaran tersebut ada terkait dengan penayangan pemberitaan, maka tentunya merefer kepada Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 dengan penerapan kode etik jurnalistik. Tadi sempat disampaikan apa sih kode etik jurnalistik ini, apa juga sih tentang P3SPS. Mungkin kalau P3SPS rekan-rekan sudah familiar lah karena lebih pada background-nya lembaga penyiaran. Lanjut. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, jenis televisi yang disampaikan dalam undang-undang. Lanjut. Nah, pemahaman tadi ketika dalam dunia pers, baik cetak maupun online, kemudian juga televisi yang
kebetulan ada program news, ada program berita, maka ranahnya ketika terjadi persoalan sengketa ataupun dalam proses penayangannya merefernya kepada pasal 42. Ini terlalu terlalu textbook, tapi sekali lagi mengingatkan bahwa Dewan Pers gitu kan terkait dengan produk pemberitaan baik itu media cetak, media online maupun news di televisi maupun di radio, maka harus tunduk tidak hanya dengan kode etik jurnalistik, tetapi juga karena itu adalah penyiaran merefer kepada P3 SPS. Lanjut. Nah, ini yang saya sampaikan, pemahaman yang tadi, bahwa semua program yang dibuat tentunya ketika tayang harus secure betul, harus aman betul, karena biasanya kategori program juga tidak hanya ditayangkan berdasarkan jamnya, tapi juga penjelasan program tayangan ini untuk konsumsinya siapa, jenis umur misalnya, itu juga menjadi persoalan, sehingga ketika jamnya misalnya jam siang, jamnya anak-anak, jam sore, tidak menayangkan film atau acara untuk orang dewasa. Ini jelas sudah diatur, kemudian acara yang dianggap barangkali untuk orang dewasa lebih cenderung ditayangkannya setelah jam 10 malam. Lanjut. Ini selintas saja saya sampaikan karena sebetulnya materinya bisa diambil. Nah, tadi yang saya bilang peran pers, jadi jelas ketika media menyampaikan pemberitaan, baik cetak maupun online, sekali lagi dengan juga televisi, maka tentunya harus juga memperhatikan memenuhi hak untuk masyarakat, di mana masyarakat butuh informasi, tetapi juga informasinya yang tentunya tidak dalam posisi yang sepihak. Artinya kerja-kerja jurnalis itu, pewarta itu, kalau teman-teman barangkali di televisi ada memang segmen news, maka ketika mulai mencari, mengolah, dan menyampaikan atau menyuguhkan news tersebut, maka tentunya harus mengikuti pedoman bagaimana dia mengambil berita, bagaimana dia mencari berita, bagaimana mengolah berita, sehingga apa yang disampaikan beritanya tidak katanya, tidak rasanya, tidak sepertinya, atau barangkali gosip. Semuanya clear, gitu kan? Semuanya berdasarkan penjelasan dari narasumber. Lanjut. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, bahwa kategori media jelas bahwa ada media cetak, media online, gitu kan. Dalam hal ini media cyber, media cetaknya tadi kita bicara hari ini televisi, walaupun ada radio, tapi kita tidak bicara radio hari ini, tapi bicara televisi. Kemudian ketika terjadi pelanggaran, maka sudah pasti, karena ini adalah produknya berita, baik di televisi, radio, cetak, dan cyber, maka diberikan kesempatan untuk orang bisa diberikan, atau lembaga tersebut bisa diberikan untuk sanksinya untuk menyampaikan hak jawab dan hak koreksi. Barangkali itu, lanjut. Nah, kesimpulannya, sekali lagi, ketika pertanyaannya barangkali muncul, apakah saat ini teman-teman sudah paham dengan undang-undang terkait dengan penyiaran? Kalau saya melihatnya, sebetulnya ini bukan persoalan baru, tetapi yang mesti diingat barangkali sekali lagi, karena ini juga menyangkut SDM, maka rasanya perlu dan penting teman-teman yang bekerja di televisi, khususnya barangkali yang terkait dengan produksi, memahami betul filosofinya undang-undang penyiaran, undang-undang pers, kalau dia bicara tentang news, produknya, yang tidak kalah penting, ada aturan kode etik jurnalistik, dan juga ada aturan P3 SPS tadi. Sehingga semua program yang dikemas, dibuat, disampaikan, ditampilkan, tentunya program itu layak ditonton, tidak hanya untuk kepentingan komersil semata, di mana faktor keuntungan, tetapi juga pastinya adalah faktor tayangan itu memang layak, dan itu yang diharapkan oleh pemirsa. Jadi tidak dalam kepentingan, mohon maaf, kepentingan rating, kemudian menghalalkan segala cara, gitu kan, sehingga sebetulnya kalau orang bilang, mohon maaf gitu ya, saya pernah jadi praktisi di media juga, pekerja di media, jadi kalau dibilang sebetulnya sampah, kalau tadi dibilang gimmick dengan segala cerita, nah rasanya itu juga menjadi persoalan sangat serius, karena terus terang
belum semua orang bisa memahami apakah itu betul atau tidak, tapi sekali lagi dampaknya tentunya sangat sangat berpengaruh. Jadi kalau pertanyaannya tadi apakah industri sudah paham mengenai undang-undang, rasanya teman-teman kerja media ketika masuk dalam industri media mau tidak mau itu menjadi sesuatu yang utama untuk dia melakukan pekerjaannya. Dan ini tidak hanya menjadi tanggung jawabnya yang bersangkutan, tetapi dalam hal ini pemilik media, pelaksana media, pimpinan media untuk bisa terus mengawal pemahaman teman-teman di SDM tentang hal itu. Kemudian ketika bicara yang disampaikannya agak agak berat, ketika dia bilang apakah undang-undang yang multitafsir membuat implementasi stasiun televisi dirasa belum maksimal. Ini debatable sebetulnya, tetapi sekali lagi kalau dibilang multitafsir tidak. Tetapi persoalannya kadang-kadang kan balik lagi, kalau bicaranya pelaku industri televisi adalah pedagang, maka menjadi kemakfuman kalau memang boleh, kalau memang bisa, kenapa tidak? Jadi artinya dalam hal ini lembaga yang terkait regulatornya, kalau untuk penyiaran misalnya komisi penyiaran, kemudian kalau sudah bicara tentang uh, newsnya, Dewan Pers kan harus terus mengawasi, kemudian juga membangun kesadaran, meningkatkan kualitas SDM-nya supaya paham betul bahwa yang ada sebetulnya bukan multitafsir. Jadi angle-nya jelas bahwa yang dilarang dilarang, yang tidak dilarang tidak dilarang. Nah ini kadang-kadang suka menjadi persoalan teman-teman kreatif suka imajinasinya terlalu tinggi mungkin ya. Jadi kadang-kadang tadi menjadi dianggap debatable multitafsir. Sebetulnya tidak. Jadi kalau boleh sesuatu yang dicoba-coba, kalau kitanya merasa dianggap tidak ditegur, dianggap aman. Sebetulnya tidak juga begitu. Gitu. Nah, kemudian yang tidak kalah penting, bagaimana ranah Dewan Pers dalam industri pertelevisian. Tadi di depan sudah saya sampaikan bahwa sekali lagi semua produk yang terkait dengan news, dengan pemberitaan, baik di TV maupun radio, media cetak, media online, maka itu menjadi ranahnya Dewan Pers. Jadi kalau misalnya ketika ada satu produk pemberitaan baik di televisi ataupun dimanapun, kemudian ada yang merasa dirugikan, tidak nyaman dengan produk pemberitaannya, dengan beritanya tersebut, maka dianggap tidak nyaman itu seperti ini misalnya. Misalnya ada orang diberitakan terkait dengan diduga melakukan korupsi. Nah, kata-kata diduganya tidak dimasukkan. Atau ketika misalnya karena terjebak akan waktu jam tayang yang harus segera naik, kemudian tidak melakukan cross-check kepada narasumber terkait kebenaran berita tersebut. Nah, kemudian karena yang bersangkutan dalam hal ini merasa dirugikan dengan pemberitaan tersebut, maka yang bersangkutan boleh mengadukan kepada Dewan Pers, sehingga Dewan Pers akan memanggil yang merasa dirugikan, kemudian memanggil juga yang merasa melakukan pemberitaan, di mana sanksinya setelah dilakukan pemeriksaan akan muncul terkait dengan adakah pelanggaran kode jurnalistik. Jadi teman-teman sekarang sudah bisa memahami dan jelas bahwa semua terkait pemberitaan, kalau menyangkut hal tersebut, apabila ada pelanggaran, maka ranahnya Dewan Pers. Sementara kalau Komisi Penyiaran Indonesia lebih pada cerita konten di luar news. Jadi misalnya pertanyaannya, Pak, yang disebut news apakah terkait dengan infotainment itu adalah news? Infotainment bukan news. Infotainment bukan news. Jadi apa sih Pak pengertiannya news? Ya tadi kalau namanya news, berita itu narasumbernya jelas. Kemudian ada keseimbangan antara penjelasan dengan para pihak yang ada. Jadi tidak bisa kemudian memuat berita sepihak. Mesti keberimbangan antara kiri dan kanan. Fakta dan buktinya mesti jelas. Jadi tidak dalam posisi sepihak. Jadi itu yang membedakan. Kemudian yang menarik barangkali
kaitan dengan apakah perlu pembaruan undang-undang penyiaran terkait digital. Saya ingat ketika tahun 2002 munculnya undang-undang penyiaran, dari tahun 2005 saya termasuk orang yang masuk dalam tim pembahasan untuk revisi undang-undang penyiaran. Sekian tahun sampai hari ini ceritanya belum tuntas. Rasanya banyak kepentingan yang memang harus dipertimbangkan. Salah satu barangkali yang tidak kalah penting, kalau kita bandingkan tadi, ada televisi publik, TVRI, ada televisi swasta yang selama ini kita banyak lihat di mana-mana, kemudian ada televisi berlangganan, tadi saya sebutkan, yang termarginalkan barangkali adalah TV komunitas. TV komunitas itu sangat terbatas, di mana tadi badan hukumnya juga dibatasi, gitu kan, karena tidak boleh profit, maka menginduknya adalah bentuknya yayasan atau perkumpulan. Kemudian yang tidak kalah penting juga, yang barangkali selama ini dirasakan merugikan, adalah jangkauan siarnya terbatas. Kemudian jam siarnya terbatas. Di mana dalam satu hari itu kalau tidak salah, tidak boleh lebih dari 2 jam. Nah, ini menjadi persoalan, gitu kan. Karena dianggapnya kan apa? Kalau siarannya relatif panjang dalam satu hari, sementara untuk membuat konten program itu kan relatif biayanya mahal. Sementara televisi komunitas tidak dalam posisi berbisnis. Dia hanya boleh beriklan, itu adalah ILM, iklan layanan masyarakat. Tapi kalau iklan-iklan yang lain seperti televisi swasta tidak bisa masuk di situ. Nah, hal-hal ini barangkali yang terus menjadi persoalan. Kemudian yang tidak kalah penting lagi, apakah sudah ada unsur keadilan? Di mana sekarang tumbuh menjamur televisi di mana-mana. Kemudian ketika era teknologinya berpindah ke digital, itu memang betul tidak bisa dipungkiri. Karena memang situasi kemajuan teknologi. Hanya persoalannya ketika proses migrasi dari analog ke digital, sudahkah ada unsur keadilan? Contoh yang paling gampang, yang konsep yang ada yang di rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law ada terkait dengan Undang-Undang Penyiaran, disampaikan juga revisinya. Yang tidak kalah penting bahwa analog, televisi analog akan bermigrasi semuanya ke digital. Nah, kalau itu terjadi, sekali lagi secara teknologinya oke. Hanya persoalannya bagaimana menyisakan dengan teman-teman TV lokal. Hari ini teman-teman TV komunitas misalnya sudah bersiaran dengan perangkat teknologi yang ada, kemudian ini kan teknologinya masih analog. Kemudian ketika pindah migrasi ke digital, mau diapakan barangnya? Sementara pembelian barang itu bukan harga yang murah. Jadi artinya ini menjadi hal yang sangat serius, pemerintah juga untuk bisa memberikan atensi. Kalau itu terjadi migrasi, bagaimana teman-teman yang analog untuk pindah dengan segala kompensasinya. Sekali lagi nanti barangkali kita bicara lebih detail. Saya hanya ini bicara sedikit saja tentang regulasinya karena nanti textbook lah ya. Silakan ini teman-teman bisa ambil materinya, bisa baca, tapi saya hanya bicara dari sisi seperti apa sih potretnya pers, potretnya penyiaran, dan kemudian juga tadi bicara regulasinya, dan sekali lagi yang tidak kalah penting adalah saya mengapresiasi atas teman-teman kreatif di TV komunitas, di mana dengan segala keterbatasan, tapi sudah bicara banyak, sudah berkiprah banyak, bahkan dalam 8 tahun ini masih terus continuity-nya, maka saya pikir ini satu hal yang luar biasa. Sementara barangkali itu caption terakhir bisa sebagai penutup, setelah kesimpulan nanti bisa dibaca. Lanjut. Ya, silakan. Saya mohon maaf agak kesulitan karena kendala noise ya, jadi numpuk terus suaranya, enggak apa-apa. Ya. Oh ya, maaf Pak, sebelumnya ini kami juga sudah banyak gangguan teknis dari audio sendiri bisa terminimalisir. Baik Pak Agung, ini kami ada usulan dari pembina unit kegiatan mahasiswa televisi komunitas di kampus kami Pak. Boleh saya menyampaikan? Silakan. Baik. Beliau bernama Hedi Giantoro.
menyarankan untuk TV komunitas itu kan bersifat non-profit. Pengelolaannya dilaksanakan oleh komunitas dan juga anggotanya. Mohon ada usulan peninjauan tarif penggunaan izin frekuensi agar lebih ringan atau murah. Syukur apabila dibebaskan dari iuran penggunaan frekuensi agar komunitas lebih berdaya. Terima kasih, mungkin dari Pak Agung bisa menanggapi. Ya, saya terima kasih. Mas Edi cukup cerdas melihatnya terkait dengan kondisi tersebut. Ini yang saya bilang tadi, makanya ketika alih teknologi dari analog ke digital, kita tidak bicara teknologinya semata, tapi juga bagaimana kemudian prosesnya, bagaimana rasa keadilannya. Satu sisi ketika teman-teman TV komunitas dengan regulasinya tadi dibatasi, waktunya, kemudian tidak profit, kemudian sumber dananya, maka rasanya kalau nanti pindah migrasi ke digital, di mana akan ada sewa alokasi kanal yang jumlahnya nanti ditentukan, ini menjadi persoalan serius, artinya harus mengeluarkan uang untuk membayar sewa menggunakan fasilitas digital tersebut. Nah, ini rasanya sebetulnya dengan lahirnya kemarin undang-undang Cipta Kerja terkait dengan penyiaran, harusnya melibatkan juga teman-teman di komunitas, mengakomodir, didengarkan. Sekali lagi tidak bicara hanya kepentingan bahwa karena kita dipacu tetangga kiri dan kanan sudah eranya digital, tapi sekali lagi kalaupun itu sudah bergeser ke digital, tapi kalau menyisakan persoalan yang sangat krusial tadi, maka bisa jadi mohon maaf nih, akan banyak teman-teman televisi yang kolaps, termasuk barangkali sekali lagi terkait dengan teman-teman TV komunitas. Karena tadi harus menyewa, sementara dia juga harus memproduksi konten, gitu kan. Kan TV komunitas boleh juga merelay, tapi kan relaynya yang kaitannya dengan segmen komunitasnya ataupun kegiatan kenegaraan kan. Selebihnya tidak ada, ya bersyukurlah teman-teman itu punya semangat yang tinggi mungkin dengan urunan atau apa, luar biasa, luar biasa. Pemerintah harus mengapresiasi, gitu Mbak. Dulu saya juga sempat ikut unit kita mahasiswa MMTV ini, televisi komunitas salah satu di Yogyakarta. Kami setiap tahun mengadakan produksi akbar, Pak. Tepat pada hari ini terlaksana rangkaian pertama webinar. Jadi setiap kami memang melakukan iuran dan juga tidak iuran, tapi kami juga melakukan dana usaha. Jadi kita mahasiswa tapi jualan snack gitu Pak untuk mencukupi kebutuhan kami. Baik. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya atau mau berdiskusi, ini masih ada kaitannya dengan topik kita sebelumnya. Boleh langsung saya sebutkan nama dan juga instansi. Teman-teman dari Asosiasi Televisi Komunitas nih, jangan lewatkan kesempatan ini teman-teman. Barangkali ada yang mau menyampaikan pendapat, pertanyaan, dipersilakan. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Halo Kak. Oh ya, ada. Dari siapa nih? Boleh disebutkan nama dan juga instansinya. Halo. Halo Kak, mau tanya nih. Oh, Fauzan lagi. boleh. Bener ya, 3 narsum setiap terus bergabung. Lanjut, Fauzan. Gini Pak, saya mau bertanya kan masalah siaran digital sama analog. Ini kan kita sekarang masih di analog ya Pak. Nah, di negara lain kan, contohnya Jepang, itu siaran digital tuh udah lama banget. Bahkan di Olimpiade musim dingin kemarin, dia udah akan siaran digital 8K kalau nggak salah, atau ya kalau nggak salah 8K. Nah, tadi kan ada di narasumber yang pertama, dia memprediksi 10 tahun lagi industri TV yang seperti sekarang konvensional ini bakal mati. Bukan bakal mati, bakal bertransformasi ke bentuk-bentuk mobile, bentuk-bentuk di di gadget. Nggak bakal ada lagi TV, maksudnya
bakal bertransformasi gitu. Nah, menurut Bapak, kalau misalnya kita sampai sekarang digital, pun kalau misalnya nanti kita bakal pindah beberapa tahun lagi, apakah itu akan berguna atau tidak? Karena kan industri TV ini kan tadi seperti yang diprediksi Mas Edo, 10 tahun lagi akan redup gitu dan bertransformasi gitu sih Pak, makasih. Itu juga ada pertanyaan dari Pak Soekarno di Ya, kolom chat. Makasih Pak, terima ya. kasih. Baik, izin saya langsung jawab ya. Saya Boleh, Pak. senang kalau ketemu dengan Mas Yos tuh berpikirnya out the box. Jadi kalau boleh mungkin gini, Mas. Yang pertama gini, ketika bicara teknologi sekali lagi tidak bisa dipungkiri memang eranya sudah analog digital. Tetapi Iya, prosesnya yang menjadi persoalan kalau kita bandingkan, sebutlah tadi menyebut Jepang. Kenapa Jepang sudah duluan atau beberapa negara juga yang lain sudah memulai. Jepang dengan Indonesia tidak bisa kita persamakan dalam artian secara geografis ya, cukup besar. Ini menjadi persoalan. Yang paling sederhana, mari kita downgrade berpikirnya. Ketika sekarang itu rasanya tiap rumah ya, rasanya TV-nya sudah lebih dari satu. iya, Teman-teman yang masih kos, saya dulu pernah ngalami kos kuliah itu satu rumah satu TV. Kalau sekarang barangkali satu petak kos-kosan sudah punya satu TV. Nah, itu kan adalah TV-nya TV analog. Ketika kemudian katanya pindah migrasi dari analog digital, maka tentunya teman-teman yang TV-nya analog tidak bisa menonton yang secara digital. iya, Itu butuh yang namanya katanya set-top box. iya, Set-top box itu harganya mungkin sekarang di pasaran beragam lah. Mungkin 300, 400, mungkin di Jogja lebih murah, atau kurang lebih begitulah. iya Pak, benar banget. Tapi sementara kalau kita bicara beli televisi yang analog, teman-teman masih bisa di Jakarta masih bisa dengan harga 500.000 dapat TV analog. Iya, Kalau saya berpikir saya pernah jadi pelaku industri dan sekarang kebetulan saya di regulator ya. Saya berpikir begini, kalau saya harus menonton televisi dari analog ke digital, mengeluarkan uang, apa bedanya gitu kan? Toh sama juga kok. Kalau hanya diiming-imingi bahwa digital itu suaranya lebih bagus, gitu kan. itu jadi Kemudian benar banget. misalnya kontennya dengan segala macam. Menurut saya ya tidak ada hal yang signifikan karena sekali lagi siapa yang akan diuntungkan? Persoalan bahwa apakah kita tidak mendukung analog itu sangat mendukung. Hanya posisikan bahwa ketika teman-teman yang masih punya analog kan nggak mungkin sekarang kalau anggap penduduk Indonesia 200 sekian puluh juta. Rasanya kalau saya bilang yang punya TV sekarang, mungkin sudah hampir mendekati 200 juta. Karena setiap orang bisa TV-nya dua. Nah, kalau itu terjadi, segmen yang mungkin yang sudah punya TV digital katanya, relatif masih mahal harganya nih. 4 juta ke atas lah. Apalagi yang sudah 4K dan segala macam itu angkanya masih 8, 10, 12 juta. Nah, kalau itu artinya yang sudah bisa migrasi bisa dihitung. Selebihnya, kalau kebijakan itu muncul sekarang sudah digital, maka saya pastikan sekian puluh jutanya, ratus juta belum bisa menonton digital. Ini harus ada atensi dari pemerintah bagaimana solusinya. Jadi sepakat bahwa, Pak, tapi digital itu lebih baik loh, Pak. Sangat setuju. Iya, Hanya persoalannya, kalau kita mungkin mengingat ke belakang, dulu ada namanya radio AM. Kemudian sekarang teknologinya ada FM. Orang zaman dulu ketika dengar AM kemudian pindah ke FM, maaf nih, oh, udah jadul Mas nonton dengerin AM. Kita gaul dong Mas FM gitu kan. Tetapi kemudian ketika dua-duanya menjadi pilihan, yang mau nonton denger FM boleh, yang denger AM boleh gitu kan. Dan sekali lagi itu yang jadi persoalan. Kemudian ketika bicara bahwa Pak dalam waktu sekian tahun ke depan rasanya televisi analog sudah akan ditinggal oleh pemirsanya. Itu adalah seleksi alam. Sebetulnya saat ini pun teman-teman sudah nonton TV digital. Karena kenapa? Teman-teman di komunitas mungkin punya juga platform yang lain bisa ditonton siarannya di IG. Betul kan? Teman-teman barangkali bisa nonton juga di YouTube. YouTube-nya punya TV komunitas. Artinya teman-teman sudah melakukan upaya digitalisasi gitu kan. Analognya tetap nonton, tetapi segmentasinya gitu kan. Karena maaf misalnya
mungkin di sebagian besar orang sudah males nonton televisi. Tadi dibilang bahwa karena sudah generasinya gadget, sudah digital, maka orang lebih passion nonton TV di handphone, nontonnya di IG live, nontonnya macam-macam lah. Jadi artinya menurut saya itu sudah dalam posisi yang sekarang kita sudah digital. Kemudian bicara akan bagaimana ke depan, biarlah pasar yang merespon. Karena mau disuruh pindah, kalau memang orangnya nggak mau pindah, tapi kalau sudah barangnya sudah nggak ada, pasti pindah juga. Nah, itu yang menjadi persoalan serius. Nah, makanya ketika tadi Pak Mas Karno menyampaikan, oh kenapa dari sisi pengkaplingannya beda, TV swasta kaplingnya besar, TV berlangganan besar, kemudian TV komunitas kecil. Tapi kenapa pembayaran ISR-nya sama? Itu yang sebetulnya kami juga minta untuk ada peninjauan, gitu kan? Karena kenapa? Perlu rasa keadilan. Nggak bisa bahwa yang besar itu dikasihnya 100.000, yang kecil juga 100.000. Itu namanya nggak adil. Jadi kalau yang besar 100.000 mungkin karena kebutuhannya besar. Tapi kalau yang kecil pengertian adil, nah mungkin 10.000 cukup karena kebutuhannya terbatas. Jadi sekali lagi ketika bicara analog pindah ke digital, kita semua merespon. Hanya menjadi persoalan serius, mari sama-sama juga mengedepankan unsur keadilan, sehingga teman-teman yang masih bersiaran di analog, sepakat, cepat atau lambat, kalau dia tidak melakukan upgrading dengan punya platform media yang lain, atau kemudian tidak meningkatkan kualitas konten, kreativitas konten, maka sudah pasti akan ditinggal oleh pemirsanya. Di dunia broadcast menjadi hal yang biasa penduplikatan program, bukan hal yang haram. Kalau teman-teman lihat nih, pagi musik di ANTV, selang 30 menit musik juga di ANTV. Dulu ada apa tuh? Ada Inbox, ada lagi apa gitu, ada lagi apa. Satu dangdut semua. Satu festival semua. Enggak apa-apa, itu biasa. Sekali lagi, penduplikatan program itu yang ada. Saya tidak bilang bahwa orang harusnya membuat kreatif baru, betul. Tetapi pendapatan program itu biasa, tinggal hanya barangkali bagaimana kita mengelaborate, gitu kan, sesuai dengan situasi dengan kondisinya. Dulu, mohon maaf, ada sebuah stasiun televisi di mana yang lain bermain dengan film-film Amerika, kemudian dia mengambil segmen yang berbeda, film-film Korea, bahkan film-film India. Nyatanya sekarang malah jadi booming, gitu kan. Nah, itu yang artinya melihat peluang, melihat kreativitas yang mau tidak mau itu menjadi challenge untuk teman-teman di televisi. Mungkin itu sih, Mas. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Agung karena sudah menanggapi dan menjawab pertanyaan yang diajukan dari saudara Fauzan dan juga beberapa pertanyaan yang muncul di kolom komentar. Ucapkan terima kasih banyak Pak. Di sini saya juga akan membacakan beberapa poin dari hasil perbincangan kita tadi, teman-teman. Perlu kita ketahui ada beberapa fungsi Dewan Pers, diantaranya Dewan Pers melindungi kemerdekaan pers, mendata perusahaan pers yang ada, mengolah juga menyelesaikan pengaduan masyarakat atas kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Perubahan teknologi tidak bisa dipungkiri. Persoalan akan selalu muncul. Apakah para pemangku kepentingan akan berlaku adil? Tentunya dibutuhkan regulasi, adanya pembinaan, pengawasan, pendampingan, juga sanksi. Sehingga keadilan dan kebermanfaatan bagi orang banyak menjadi bagian penting. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Agung. Terima kasih Bapak karena sudah bergabung dan berkenan untuk banyak memberikan informasi dan sharing bersama. Sama-sama, Non. Sekali lagi saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan teman-teman dan jangan patah semangat. Regulasinya memang baru seperti itu mengakomodirnya, tapi saya titip pesan
lakukan terus. Dan sekali lagi, kalau memang terkait dengan pers, boleh nanti kalau memang minta pendampingan dari Dewan Pers, karena hati-hati masuknya kalau dengan teman-teman di kampus misalnya ya, ada TV kampus atau ada pers kampus, larinya kan tidak dalam posisi undang-undang pers, tapi larinya kebebasan pers gitu kan. Sekali lagi sukses, sehat selalu, maju terus. Baik. Terima kasih Bapak. Sama-sama, Nan. Saya izin pamit ya kalau gitu, Nan. Kalau sudah tidak ada lagi. Boleh Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Agung. Baik, rekan-rekan dan juga para partisipan yang bergabung dari siang tadi hingga sore ini, saya sangat mengucapkan terima kasih banyak, dan juga saya sangat mengucapkan dan mengapresiasi seluruh narasumber kami dari Mas Edo Wicaksono selaku Vice President of Production Net Media Tama, Kak Cecilia Metami selaku Associate Producer Trans TV, dan Bapak Agung Darmajaya selaku Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers. Sampailah kita di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf sebesar-besarnya karena terdapat gangguan juga kendala dalam pelaksanaan pada sore hari ini. Saya Rira Aulia beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep your dream alive.